Kamu mau jadi seniman? Mau kamu kasih makan apa anak istrimu nanti? Kamu mau main wayang? Di dalam? Memang masih ada yang nonton? Dasar seniman tidak tahu aturan, tak bisa diurus. Pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan negatif seperti itu mungkin sering kalian dengar di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, pernyataan atau pertanyaan yang sangat meremehkan atau bahkan merendahkan profesi seniman itu sendiri. Dan kini aku pertanyakan balik, apakah benar menjadi seniman terlihat serendah itu, terutama di era sekarang? Aku Adi Putra Kencana, aku seniman. Selamat datang di Jurnal Pendapat. Jika kita mencari tahu alasan kenapa orang bisa meremehkan sesuatu, maka kita akan menemukan berbagai macam alasan. Namun bagiku, penyebab orang bisa meremehkan sesuatu adalah karena minimnya pengetahuan orang tersebut akan sesuatu yang diremehkan. Nah, artinya jika ada orang yang meremehkan seni, baik itu pelakunya, baik itu produknya, besar kemungkinannya mereka yang meremehkan itu minim pengetahuan tentang seni atau tidak paham seni itu sendiri. Ya, mungkin mereka tidak sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini di mana mereka sebenarnya menikmati produk dari seniman itu sendiri. Misalnya dalam keseharian, menonton TV, mendengarkan musik, atau melihat atau menonton konten YouTube seperti ini, atau dalam upacara-upacara agama ada pertunjukan-pertunjukan tradisi, dalam upacara adat ada pertunjukan seni. Nah, itu kan bagian dari produk dari seniman itu sendiri. Cuman mereka tidak paham saja, mungkin tidak sadar bahwa itu adalah produk dari seniman itu sendiri. Nah, ketidakpahaman itulah yang akhirnya menimbulkan sikap meremehkan. Ketimbang misalnya kita paham akan sesuatu, mempunyai pengetahuan cukup akan sesuatu, tentunya yang akan muncul adalah rasa menghargai atau kebijaksanaan, bukan sikap meremehkan sesuatu tersebut. Aku punya cerita. Jadi gimana ya, aku sempat merasa mendapatkan perlakuan diremehkan itu. Dulu tahun 2015 dan 2016, aku dan temanku Yogi Sukawiatnyana yang merupakan kreator dari Bleganjur Bandang dan Raja Buduh yang belakangan ini menjadi buah bibir pembicaraan terviral itu, mendapatkan kesempatan untuk menjadi komposer atau menggarap lomba Bleganjur di ajang PKB tahun 2015 dan 2016. Nah, ini ceritanya tahun 2016. Waktu itu Jemberana diwakili oleh salah satu sekolah SMA negeri di sana. Nah, ketika awal pembicaraan kontrak aku dengan kepala sekolahnya waktu itu, nah beliau kan bertanya, artinya mengenai harga produksi lah, biaya produksi. Beliau kan bertanya, berapa nih harga produksinya? Sekian Pak. Nah, aku jawab dengan nominal sekian, terus beliaunya kaget, wah kok mahal banget. Terus dia nanya, emangnya kamu sekarang sudah tamat gitu? Terus sudah semester berapa kamu sekarang? Digituin aku. Nah, kan kebetulan waktu itu aku masih semester 4 dan Yogi juga baru tamat SMA dan mau melanjutkan ke ISI Denpasar. Nah, dia terus bilang, tamatin diri dulu baru bisa nentuin harga sekian gitu. Wah, aku heran dan panas kupingku kan. Nah, jadi gimana ya, sebenarnya nominal yang aku sebutin itu kan tidak jauh beda dengan nominal yang aku sebutin tahun 2015, mungkin hanya aku naikkan sedikit, tapi itu dalam tataran wajar dan normal karena aku juga sudah nanya-nanya pada seniorku yang sebelumnya sudah seringlah menggarap di ajang PKB, tapi respon beliau sebagai kepala sekolah waktu itu seperti itu. Nah, itu yang aku katakan bahwa ketidakpahaman akan sesuatu akhirnya yang memunculkan sikap meremehkan itu sendiri. Ketidakpahamannya itu di mana? Beliau atau Bapak Kepala Sekolah itu hanya melihat
orangnya, bukan apa yang orang tersebut lakukan kan. Sebenarnya bagiku untuk menjadi seorang seniman itu kan tidak perlu jenjang pendidikan formal kan. Misalnya seperti menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru, itu kan harus melalui pendidikan formal. Tapi untuk menjadi seniman itu tidak perlu legalitas akademis. Itu menurutku. Seniman, kalau kita mau jadi seniman ya kita harus berkarya. Apa karyamu? Buat karya seni, itulah yang parameter bisa orang tersebut bisa dikatakan seniman atau tidak. Meskipun orang tersebut mengikuti jenjang pendidikan formal sekolah seni, tapi ketika outputnya mereka tidak berkarya, tidak menghasilkan produk seni, apakah masih bisa dikatakan seorang seniman? Nah, kan tanda tanya jadinya kan. Sedangkan menurutku seorang seniman itu parameternya adalah karya yang dihasilkan, bukan baru sekolah seni semata-mata bisa dikatakan seorang seniman. Seniman ya harus seniman lah, membuat karya seni lah. Seniman apa? Seniman musik ya membuat karya seni musik lah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada sekolah seni jika kalau mau jadi seniman itu tidak perlu sekolah seni? Nah, itu menarik tuh. Teman-teman yang mungkin punya pendapat bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kalau ada pendapat yang atau komentar yang menarik, mari kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, jika kaitannya dengan finansial seorang seniman yang tidak menentu, yang random, kadang ada, kadang tidak ada, jika itu dipakai patokan atau dasar untuk menjustifikasi profesi seniman itu adalah profesi yang tidak memiliki masa depan atau masa depannya suram, tidak jelas, maka kalian salah besar teman-teman. Karena seniman itu kan sebuah profesi, artinya sejajar dengan apa yang kita sebut dengan dokter, polisi, guru, dan lain sebagainya. Jadi segala profesi yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu peluang untuk menjadi suksesnya sama. Demikian juga risiko untuk masa depan suramnya yang sama. Artinya bukan profesinya yang bermasalah, tapi orang yang melakoni profesi itu bisa nggak melakoni profesinya dengan baik. Kan tidak bisa menjamin bahwa jika kita kuliah kedokteran atau masuk fakultas kedokteran, habis itu jadi dokter dan habis itu kita langsung bisa dikatakan sukses. Ya kan tidak bisa seperti itu. Demikian juga menjadi polisi, kita tes polisi atau tes TNI, habis itu jadi polisi, apakah karir kita akan lancar? Buktinya banyak kan, mohon maaf, banyak polisi yang karirnya stuck di situ aja, tidak berkembang. Nah, itu menandakan bahwa itu bukan permasalahan dari profesi. Baru jadi seniman masa depannya suram, kan tidak seperti itu. Justru di era sekarang ini yang sudah serba digital, profesi seniman itu sangat diuntungkan. Karena apa? Ya, lebih mudah memasarkan atau mendapatkan cuan-cuan dari karya yang dihasilkan oleh seniman itu. Lebih gampang kita memasarkan lewat dunia digital sekarang yang sudah meluas seperti ini kan. Oke teman-teman, di sini aku mau mengatakan bahwa mau kamu jadi dokter kek, mau jadi polisi kek, seniman kek, penjahit, nelayan, petani dan sebagainya, segala profesi yang ada di muka bumi ini, ya itu kita sama-sama mempunyai peluang untuk bisa kaya, asik, dan risiko untuk menjadi miskin yang sama, atau peluang memiliki masa depan yang cerah yang sama, dan atau risiko masa depannya suram yang sama. Nah, tadi aku bilang kaya, artinya yang di sini maksudku adalah ketika pendapatan kita itu sudah mampu mengcover atau memenuhi kebutuhan primer kita, baik itu makan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya, dan masih ada sisa untuk ditabung serta menjalankan keinginan yang bersifat sekunder atau tersier. Itu definisi kaya menurutku ya, mungkin ya berbeda-beda. Jadi bagi kalian yang ingin atau masih muda, masih berada di simpang pilihan, aku mau jadi apa ya, jika ada yang berkeinginan untuk menjadi seniman, ya kalian tidak usah risau. Apalagi di era yang sudah digital ini, justru profesi seniman di era yang sudah
teknologinya berkembang sepesat sekarang ini, justru profesi seniman itu sangat menguntungkan. Lebih gampang kita memasarkan karya kita, mendapatkan cuan dari karya kita, jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu konten hari ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komen, dan share. Ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.